Pemirsa AMTV yang berbahagia, alhamdulillah tadi sudah banyak yang disampaikan oleh beliau dan semakin menarik, dan kita berada pada penghujung pertemuan kali ini. Jadi bagaimana beliau nanti akan menjawab ya kasus-kasus di sinetron itu yang dosa saya apa ya Allah, ini gemesin ngaten gigi. Oke. Terima kasih. Tentu saya tidak bermaksud membidik siapa-siapa. Toh diri kita sendiri sudah banyak kekurangan-kekurangan. Tapi yang kita inginkan adalah dengan kajian ini berharap untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan tadi itu. Termasuk diantara kesalahan-kesalahan ketika kita berdoa. Ketika seseorang berdoa dan merasa bahwa doa itu belum kunjung dikabulkan. Meskipun nanti di bagian selanjutnya itu diungkap secara khusus oleh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Akan tapi di sini yang perlu kita tegaskan lebih awal adalah bahwa berdoa itu adalah keharusan yang harus kita lakukan, keharusan kita. Kenapa kita harus berdoa? Sebagai wujud cerminan bahwa kita nggak bisa apa-apa. Hamba yang doif. Hamba yang doif. Kalau doif itu saja sebenarnya masih ada dan bahkan fana kan. Ya itu lebih ekstrim lagi. Fana. Kalau doif itu masih masih ada eksistensi. Ya, itu satu. Makanya harus doa dan memang itu diperintahkan ud'uni. Sementara yang namanya ijabah itu tugas Allah. Ud'uni astajib lakum. Dengan pola fi'il mudhari sebagai jawabnya amar. Ya. Mudhari itu sendiri dari kajian ilmu bahasa sorotnya kan bisa sekarang, bisa akan datang. Itu baru dari si bahasa. Gitu loh. Lah akan datang ini kapan? Allah yang milih waktu itu, bukan kita. Itu. Boleh jadi nenek kita yang berdoa, ijabahnya kita, cucunya yang merasakan ijabah itu. Boleh jadi orang tua kita yang berdoa, anaknya yang mendapat ijabah itu. Kenapa seperti itu? Tidak perlu dipertanyakan karena ini Allah yang milih. Lah cuma maunya kita saja kan. Kalau kita minta sekarang dikasih sekarang. Ada yang menurut saya lucu ini. Lucu dalam kehidupan masyarakat kita sekarang. Di dalam ajaran fikih dasar itu ketika musim kemarau sumberan mati peceklik disunahkan sholat istisqa, betul ya? Ya. Sekarang sudah tidak ada yang tertarik dengan sholat istisqa itu. Kenapa? Kira-kira saja. Sholat istisqa, mari sholat kok gak udan, khawatir dipoyok iki ya. Reputasi kiainya dipertaruhkan. Waduh, doanya gak makbul. Daripada dipoyoki. Ini kenapa? Karena terlanjur terjadi kesalahpahaman tentang doa. Padahal andaikan sholat istisqa belum selesai, sudah hujan, juga bahaya. Ada unsur bahayanya kalau tidak kita cermati. Apa bahayanya? Oh, siapa yang berdoa? Oh, Ustadz Hasim, Masya Allah, waliullah. Loh, akhirnya diproklamirkan oleh masyarakat sebagai wali Allah. Itu bahaya itu, bahaya. Iya kalau enggak kuat. Nah, disinilah akibat kesalahan, salah persepsi tentang doa menjadi fatal. Karena itu doa adalah tugas kita. Ijabah itu dari Allah. Kalau guru saya, pembimbing thariqah saya, Simbah Kiai Jalil Tulungagung, peta itu kalau dawuh donga Allahumma mbuh karo. Yang penting Allahumma-nya ini
Harus kok istijabah iku gak roh sampai itu urusannya Gusti. Berarti Ya yang Allah. maslahah itu gitu. Iya. Artinya apa? Artinya kita yang menilai kadang-kadang gegabah. Minta ini kok gak dikasih ini, minta ini gak dikasih ini. Padahal ijabah itu adalah wilayah Allah dan yakin pilihan Allah inilah yang terbaik daripada pilihan kita. Makanya kemudian kalau ada ulama yang menyatakan bahwa saya kalau berdoa kepada Allah dan dikabulkan saya syukur. Tapi kalau saya berdoa kepada Allah dan tidak dikabulkan, syukur saya 10 kali lipat. Loh kok begitu, kenapa? Iya, karena saya berdoa minta ini, tapi oleh Allah diberi yang ini. Bukan pilihan saya, tapi saya yakin pilihan Allah lebih baik daripada pilihan saya. Kalau sudah seperti itu, maka menjadi hamba Allah ini yang saya sebut tadi enjoy, nggak mudoroso. Apapun yang diterima, pasti menjadi sumber dorongan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Saya pikir itu jadi akhirnya dalam kajian yang pertama ini yang terpenting adalah mari kita berusaha untuk beramal baik karena itu memerintah agama. Tapi kemudian yang tidak diperbolehkan adalah ketika kita mengandalkan amal kita itu. Tapi semata-mata kita hanya bersandar dan beriktimat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Kiai. Masya Allah, kajian yang luar biasa dari keterangan-keterangan beliau. Bagaimana tadi di penutup beliau menyitir pendapat dari guru beliau, guru spiritual beliau, Yatul Jalil ya, Meta Tulungagung, Masya Allah. Allahumma buh karun. Nah, ini artinya bahwa penekanan bagaimana kita itu menjadi seorang hamba ya, yang Allah itu lebih tahu mana yang lebih maslahah. Dan ini akan menjadi sumber inspirasi bagi kita bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita itu sebetulnya adalah terbaik yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya kira sangat penting sekali, terutama dalam kondisi seperti ini, bagaimana secara psikologis kita mengalami sebuah tekanan yang luar biasa. Kalau dulu orang sakit parah itu menjadi satu tekanan, sekarang bukannya orang sakit, orang meninggal itu menjadi beranda di sosial media sepersekian detik. Maka penting bagi kita untuk berhusnudzon kepada Allah dan menyerahkan bahwa apa yang terjadi itu pasti akan dimaslahkan. Kalau ingin lebih kuat imunnya lagi, ikuti kajian kitab selanjutnya gitu. So, demikian kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih Yai. Kita akan bertemu dalam kajian-kajian selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.